Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Dewi Kusuma dengan NIDN 0022018902. Saya adalah dosen di program studi kehutanan, program sarjana, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mula Warman. Pada video ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Pada video ini, saya akan memaparkan mata kuliah mikrobiologi hutan dengan kode mata kuliah 1904016030P078. Dan bobot mata kuliah ini sebanyak 3 SKS. Mata kuliah mikrobiologi hutan merupakan mata kuliah wajib minat budidaya hutan untuk mahasiswa semester 6. Mata kuliah mikrobiologi hutan mempelajari konsep dasar, klasifikasi, dan keragaman mikroorganisme dalam ekosistem hutan, serta karakteristik pertumbuhan dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Mata kuliah ini juga membahas berbagai bentuk interaksi mikroorganisme dan perannya dalam proses ekologis seperti dekomposisi dan siklus hara. Melalui kegiatan praktikum, mahasiswa akan dilatih dalam menerapkan teknik dasar mikrobiologi, meliputi sterilisasi, pembuatan media, isolasi, pemurnian, dan identifikasi mikroorganisme, serta budidaya mikroba seperti jamur edible. Selain itu, mata kuliah ini menekankan kemampuan analisis dan evaluasi terhadap pemanfaatan mikroorganisme dalam pengelolaan hutan, khususnya untuk bioremediasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi, sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan aspek teoritis dan aplikatif dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Selain itu, mata kuliah ini menekankan kemampuan analisis dan evaluasi terhadap pemanfaatan mikroorganisme dalam pengelolaan hutan, khususnya untuk bioremediasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi, sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan aspek teoritis dan aplikatif dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar ilmu kehutanan dan lingkungan tropis, serta menerapkannya secara ilmiah dalam identifikasi dan integrasi elemen-elemen penting di bidang tersebut. Kemudian CPL 5, yaitu mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi kegiatan di bidang kehutanan dan lingkungan tropis, serta memilih dan menerapkan instrumen, proses, dan metode yang sesuai untuk penyelesaian masalah di kawasan hutan tropis lembab. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini terdiri dari 5. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mikrobiologi hutan yang meliputi ruang lingkup, sejarah, perkembangan, klasifikasi, serta keragaman mikroorganisme pada ekosistem hutan secara ilmiah. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan, perkembangan, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi mikroorganisme, termasuk pola interaksi mikroba dalam ekosistem hutan secara sistematis dan berbasis data ilmiah. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan teknik isolasi, identifikasi, pemurnian, serta budidaya mikroorganisme, termasuk jamur edible sesuai prosedur laboratorium yang benar. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi interaksi mikroorganisme dalam ekosistem hutan dan perannya dalam proses ekologi, termasuk dalam proses dekomposisi dan siklus hara, bioremediasi, serta rehabilitasi hutan dan lahan. CPMK tersebut dibagi ke dalam beberapa sub CPMK yang diajarkan dalam 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, ruang lingkup mikrobiologi, sejarah perkembangan mikrobiologi, klasifikasi dan perkembangan mikroorganisme, serta peran mikroorganisme dalam ekosistem hutan.
Kedua, keragaman mikroorganisme yang meliputi kelompok virus, bakteri, jamur, dan nematoda, mulai dari klasifikasi, struktur, siklus hidup, dan peran secara umum. Ketiga, perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Keempat, teknik isolasi, pemurnian, identifikasi, dan perbanyakan mikroorganisme termasuk jamur edible. Dan yang kelima, peran dan pemanfaatan mikroorganisme dalam ekosistem hutan, termasuk dalam proses dekomposisi dan siklus hara, serta dalam pengolahan hutan yang meliputi bioremediasi dan rehabilitasi hutan terdegradasi. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu blended learning dengan sistem delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi, RPS, dan kontrak pembelajaran yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning mahasiswa, yaitu pada aplikasi STAR, serta interaksi langsung dengan mahasiswa yang disampaikan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, kuis interaktif menggunakan Quizzes, dan Canva sebagai media pendukungnya. Untuk interaction, saya melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Untuk assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup non-tes dan tes. Penilaian non-tes meliputi tugas individu maupun tugas kelompok, laporan praktikum, laporan proyek, laporan studi kasus, serta penilaian sikap. Sedangkan penilaian tes berupa kuis dan asesmen sumatif berupa UTS dan UAS. Adapun skema penilaian mahasiswa yang digunakan adalah kuis sebesar 10%, UTS 10%, UAS 20%, proyek 15%, studi kasus atau tugas 15%, praktikum 20%, dan afektif 10%. Demikian pemaparan saya tentang mata kuliah mikrobiologi hutan yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Ceria sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Nah, hari ini kita sudah pertemuan 5 ya. Saya telah membuka aplikasi STAR, silahkan melakukan presensi terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nah, pertemuan sebelumnya apakah ada pertanyaan? Oh, sudah paham semua ya. Nah, pertemuan ini kita akan membahas mikoriza ya. Nah, pertemuan ini masuk dalam CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mikrobiologi hutan yang meliputi ruang lingkup, sejarah perkembangan, klasifikasi, serta keragaman mikroorganisme pada ekosistem hutan secara ilmiah. Kemudian, pertemuan ini juga masuk di sub CPMK 1, ya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, sejarah perkembangan keragaman mikroorganisme dalam ekosistem hutan. Ini targetan yang akan kita capai pada pertemuan 5 ini. Oke. Nah, kita mungkin akan dijelaskan tentang potret ya, potret hutan saat ini, gitu ya. Mungkin sebelumnya teman-teman pernah dengar istilah deforestasi? Pernah dengar? Ada yang tahu itu apa? Yang tahu silahkan angkat tangan. Sebutkan nama. Ya, silahkan Firdaus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Haryanto.
Saya akan menjelaskan deforestasi. Deforestasi itu adalah proses pengurangan atau penghilangan tutupan lahan pada area hutan secara permanen. Ya, bagus jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Ya, silahkan. Deforestasi itu adalah kerusakan hutan secara permanen yang diakibatkan itu biasanya untuk lahan pembangunan serta juga pertambangan yang dialihfungsikan non-hutan seperti pertambangan dan juga permukiman, Bu. Oke, bagus ya. Jadi saya menilai teman-teman sudah bisa mendefinisikan apa itu deforestasi. Pada intinya deforestasi itu awalnya hutan, tapi kemudian karena ada kegiatan antropogenik gitu ya, berubah jadi non-hutan sehingga luasannya berkurang gitu ya. Kita lihat potretnya di Indonesia. Jadi dari 2001 hingga 2019 gitu ya, hutan kita itu luasannya menurun gitu, kecenderungannya menurun gitu ya. Nah, terus kemudian ini masih latar belakang nih. Kenapa sih kita harus mempelajari mikorhiza? Kita lihat potret usaha pertanian di Indonesia gitu ya. Nah, usaha pertanian dalam arti luas itu kan tidak hanya menanam padi di sawah gitu ya. Kehutanan masuk itu di sektor pertanian, itu masuk. Terus usaha pertanian dalam arti luas itu identik dengan tanaman. Tanaman itu kan komoditasnya macam-macam ya. Ada tanaman pangan, pakan, serat, papan. Papan ini kaitannya dengan apa? Kayu-kayuan. Makanya kita masuk dalam apa? Arti pertanian secara luas. Terus kemudian bioenergi, ya, bioenergi contohnya ya kayu energi itu. Sekarang kan banyak itu HTI energi ya, yang komoditasnya tanaman penghasil kayu energi gitu ya. Misalnya apa? Kaliandra. Pernah dengar kaliandra? Pernah. Terus kemudian usaha pertanian itu kan itu tanaman. Tanaman itu pasti dibudidaya, betul kan? Ditanam secara sengaja gitu ya. Terus kemudian kita pasti memikirkan produktivitasnya. Bagaimana sih hasil usaha kita agar produktivitasnya tinggi gitu kan? Nah, produktivitas pasti kaitannya dengan input. Gimana inputnya? Kalau ala kadarnya ya produktivitasnya ala kadarnya juga, gitu kan? Nah, kemudian usaha pertanian ini inputnya tinggi, kan harus dipupuk, harus dirawat, gitu, betul? Nah, kalau inputnya tinggi, produktivitasnya tinggi. Namun resikonya juga tinggi. Gitu ya, apalagi ketika diserang hama penyakit gitu ya. Terus harga di Indonesia itu tidak menentu, kadang tinggi gitu ya. Misalnya sawit lah, itu kan naik turun ya, fluktuatif gitu. Dan harga pupuknya juga kecenderungannya meningkat gitu ya. Nah, keuntungannya yaitu tergantung itu dari inputnya, pengaruh dari input ya. Nah, kemudian kesadaran masyarakat pada produk-produk organik itu sekarang tuh kecenderungannya meningkat. Betul? Kan di supermarket banyak ya produk yang berlabelkan sayuran organik gitu misalnya, buah organik gitu kan. Harganya lebih mahal. Nah, kenyataannya nih sekarang itu kalau pupuk kimia ya, pupuknya langka, betul? Udah langka, harganya mahal, ya. Terus kemudian ketergantungan petani pada pupuk sangat tinggi, gitu ya. Nah, ini dengan fenomena ini, artinya kita harus mencari teknologi budidaya yang dapat menekan biaya produksi. Gimana sih caranya, gitu ya? Terus kemudian meningkatkan produktivitasnya dan meningkatkan kemandirian petani biar tidak tergantung lagi sama pupuk-pupuk anorganik.
Nah, kemudian ini menghasilkan produk pertanian yang kompetitif. Salah satu teknologinya apa? Teknologi mikoriza, gitu ya. Makanya ini kenapa teman-teman harus belajar mikoriza. Apa itu mikoriza? Ada yang tahu? Oh, Rizky, silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Putra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu apa sih itu mikoriza. Jadi mikoriza itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikos dan riza. Mikos itu jamur dan riza itu adalah akar. Jadi penjelasannya itu mikoriza adalah asosiasi simbiotik antara hifa jamur dan juga hifa jamur ke sistem perakaran. Gitu. Oke. Bagus, Rizky, jawabannya ya. Jadi betul yang disampaikan Rizky tadi, mikoriza itu berasal dari dua suku kata ya. Ada maiko dan rais. Maiko itu jamur, rais itu akar. Jadi jamur yang berasosiasi dengan akar tumbuhan. Nah, sifatnya apa? Simbiosis mutualisme. Artinya apa kalau simbiosis mutualisme? Saling menguntungkan. Si jamur dapat apa nih, gitu ya. Nah, si jamur ini dapat hasil fotosintesis, yaitu berupa karbon, ya. Nah, terus kemudian si tanaman dapat apa? Si tumbuhan tuh dapat apa? Nah, si tumbuhan ini dibantu dalam mengakses nutrisi dan air, gitu ya. Si mikoriza ini kan membentuk hifa-hifa yang panjangnya melebihi akar tumbuhan. Jadi dia bisa menjangkau jauh, gitu ya, menjangkau air dan nutrisi, ya. Jadi dibantu untuk mendapatkan itu. Khususnya apa? Unsur hara apa? Unsur hara fosfor, gitu ya, kalau mikoriza ini. Terus kemudian si mikoriza ini membantu tumbuhan ketika lingkungannya dalam kondisi cekaman, ya. Misalnya salinitas, logam berat, gitu ya. Terus kekeringan, gitu ya. Itu bisa. Nah, sifatnya apa? Obligat bagi jamur. Artinya apa si jamur itu? Kalau obligat apa artinya? Obligat artinya si jamur membutuhkan inang yang hidup. Kalau fakultatif bagi tanaman, artinya yang tidak terjadi simbiosis pun tidak masalah, gitu. Itu ya, kalau bagi tanaman. Nah, mikoriza itu ada dua tipe. Ada ektomikoriza dan endomikoriza. Itu ya. Apa itu perbedaannya ekto dan endo? Teman-teman pernah lihat jamur di hutan? Pernah melihat jamur yang tumbuh dari tanah? Nah, itu kemungkinan ektomikoriza. Karena ektomikoriza membentuk tubuh buah. Gitu ya. Tubuh buah di sekitar pohon. Gitu ya. Terus kalau ektomikoriza, gitu ya, tadi terlihat tubuh buah. Ketika kita mengamati di akarnya, itu terlihat ada mantel seperti selimut dah, gitu ya, di daerah akarnya. Itu kelihatan, ya, kayak benang-benang halus, tapi menutupi akar. Kemudian, nah, ketika terjadi infeksi, dia tidak menembus masuk ke sel, cuma di sela-sela aja, gitu. Berbeda dengan endomikoriza, khususnya fungi mikoriza arbuscula. Kalau FMA itu tidak terlihat. Jadi kita melihatnya dengan bantuan mikroskop. Itu ya. Nah, kemudian ketika terjadi infeksi, dia menembus nih. Ya, terus membentuk struktur, ada vesikula, ada arbuscula, terus kemudian hifanya ada hifa internal sama eksternal. Ya, itu perbedaannya. Ektomikoriza dia ada mantel,
terus kemudian membentuk tubuh buah. Kalau endo tidak membentuk tubuh buah, tapi di dalam sel akar membentuk struktur ya, yang namanya vesikula, arbuskula, gitu ya. Paham? Nah, ini ektomikoriza ya. Tadi saya sampaikan ektomikoriza itu membentuk tubuh buah ya. Apa bedanya gitu ya? Ektomikoriza dengan jamur-jamur lain, terutama jamur-jamur yang saprofit sifatnya. Tadi yang saya sampaikan, kalau ektomikoriza, tubuh buahnya muncul dari tanah lah langsung di sekitar perakaran tumbuhan ya. Nah, kalau saprofit enggak, dia di bahan organik yang sudah mati gitu ya. Nah, kemudian ektomikoriza lebih banyak bersimbiosis dengan jenis pohon kehutanan. Misalnya apa saja? Dari kelompok Dipterocarpaceae, sorea-soreaan. Foto ini saya ambil di Bukit Bangkira ya. Jadi ini jenis-jenis ektomikoriza yang bersimbiosis dengan sorea-soreaan gitu ya. Terus kemudian ada saninten, ada pelawan. Ini jika di ekosistem kerangas ini ada nih namanya jenis pelawan gitu ya. Ada pelawan merah, batangnya tuh merah gitu ya. Seperti dari kelompok jambu-jambuan tapi merah batangnya gitu ya. Terus pinus ya, ada kayu putih, ada melinjo. Pernah lihat jamur melinjo? Oh, belum pernah ya. Itu seperti batu. Jadi memang tidak terlihat seperti jamur. Biasa kan jamur mekar ya, kalau jamur melinjo enggak gitu ya. Nah, ini jenis jamur ektomikoriza itu sebagian besar berasal dari filum Basidiomycota. Genusnya bisa Amanita, Boletus, Gitarusula gitu ya. Ada Scleroderma gitu ya. Nah, ini jamur-jamur ektomikoriza. Ketika kita identifikasi FMA, saran saya yang paling pertama yang harus dilakukan mengukur sporanya terlebih dahulu. Ya, spora utuh, belum pecah. Jadi kalau kita mengukur spora itu harus spora utuh. Kita ukur berapa ukurannya gitu ya. Karena ini dari 5 genus ya yang umum gitu ya. Yang paling besar itu apa? Gigaspora. Sama ini Scutelospora. Nah, nanti kan kita bisa mengklasifikasikan, oh kalau ini 200-an lebih, ini pasti ke Gigaspora gitu ya. Nah, kemudian untuk ornamennya kita baru pecahkan tuh. Pecahkan sporanya, baru kita amati dinding sporanya. Apakah ada germinal wall-nya gitu ya di sporanya itu. Terus kemudian apakah ada citatrix-nya? Citatrix itu seperti bekas luka, tapi diamatinya di permukaan spora gitu ya. Dengan perbesaran bisa terlihat di perbesaran 40 kali gitu kalau di mikroskop. Ya. Itu ya. Jadi teman-teman bisa mengacu ke ini ya, ciri-ciri ini memudahkan ketika kita melakukan identifikasi. Jadi untuk nanti kita amati lagi untuk bentuk misalnya, warna gitu ya, bereaksi dengan Melzer atau tidak gitu kan. Ini larutan kimia. Ketika identifikasi kita tambahkan sedikit aja pada spora. Nanti berubah warna tidak sporanya ketika diamati di bawah mikroskop gitu ya. Paham ya? Paham. Nah, ini tugas poster ya. Nanti teman-teman tolong buat ini ya, poster. Ini tugasnya kelompok. Silahkan membuat kelompok ya. Satu kelompok mungkin 3 orang saja, tidak usah banyak-banyak. Nanti topik posternya teman-teman bisa memilih gitu ya.
Pertama, keragaman atau pemanfaatan. Jadi milih salah satu, misalnya keragaman FMA atau keragaman ektomikoriza gitu ya, atau pemanfaatan FMA atau pemanfaatan ektomikoriza. Jadi silakan memilih. Terus sumber literaturnya minimal 5 jurnal 10 tahun terakhir gitu ya. Ukuran posternya A4, kemudian dikumpulkan dalam format JPG atau PNG gitu ya. Tuh nanti link pengumpulan menyusul. Ada yang ditanyakan silahkan. Untuk FMA tadi, bagi tanaman bisa melindungi dari kekeringan, salinitas, dan juga dari logam berat. Nah, cara mereka itu seperti apa sih Bu caranya? Gitu. Oh, oke. Oke, misalnya kekeringan ya. Mikoriza itu kan membentuk hifa. Betul? Hifanya bisa menjangkau ke semua arah. Nah, itu ya. Jadi meskipun sekitar pohonnya itu kering, dia bisa kemana-mana tuh mengakses air dengan hifanya itu. Terus kemudian logam berat, contohnya di tambang, gitu ya, yang AL-nya tinggi. Kalau AL tinggi biasanya pH-nya rendah. Ketika rendah itu apa? Terjadi unsur P-nya itu terikat kan? Sebetulnya ada, tapi dalam kondisi tidak tersedia. Betul? Si tumbuhan itu bisa mengakses nutrisi dalam bentuk ion, dalam bentuk tersedia. Nah, dengan proses enzimatiknya, gitu ya, si FMA bisa merubah si fosfor yang tadinya terikat menjadi tersedia, sehingga bisa diakses oleh tumbuhan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, sekian kuliah hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Tolong dikerjakan tugasnya. Saya tutup kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah mikrobiologi hutan. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.